Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama lengkap saya Renali Yudhistira Ngaba. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sorong, yang pada hari ini, hari Rabu 19 November 2025, yang akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SMAS Seminari Sinar Buana. Berikut adalah KTP saya. Terima kasih dan selamat siang. Stand up, please. Greeting, please. Good morning, Mister. Okay, good morning. How are you today? We are fine. Thank you. I'm great. Thank you for asking me. Sit down, please. Thank you, Mister. What day is today? Today is Wednesday. Okay, start our lesson. Jadi sebelum mulai pelajaran, I want Isko to lead us in prayer. Kita awali dengan doa. So Isko, you may lead us in prayer. Sharing, my friends, let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, God deliver us from evil. Amen. in the name of the Father, of the Son, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay, thank you so much Isko. Saya akan mengecek Anda punya kerapian dulu. Semuanya sisip baju sisip dalam, lengkap, pakaian Anda rapi. Yes. Ada yang pakai sendal? No. Okay, thank you so much. I want to check your attendance. Cek Anda punya kehadiran. Okay, Arnoldus Jansen Musa. Hadir. Okay. Benedictus Pascal Derandore. Okay. David Gabriel Putra. and He, Mr. Okay. Jadi semuanya hari ini hadir ya? Yes, Mister. Jadi, before we start our lesson, kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Saya minta kalian semua untuk berdiri. Stand up, please. Sampai Merauke terjajah pulau-pulau airku Indonesia. Sit down, please. In every meeting, I always talk about our post contract. The first is about respect each other. The second is about respect. Should bring your dictionary in every meeting. Okay, nice. Yang terakhir, just try to speak in English. Jadi cobalah berbicara menggunakan bahasa Inggris. Jadi hari itu saya akan menyampaikan kita punya tujuan pembelajaran untuk hari ini atau learning objektifnya. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan simple present tense atau habitual action dan general truth. Yang kedua, menganalisis pola kalimat simple present tense, verbal dan nominal secara tepat. Yang terakhir, menyusun kalimat sederhana dengan menggunakan simple present tense untuk mendeskripsikan rutinitas harian secara akurat. Jadi supaya Anda lebih semangat lagi, kita akan ice breathing dulu. Stand up, please. Guys may have a seat. Jadi sebelum melaju ke materi kita yang berikutnya, I want to review. Saya mau mereview kembali pelajaran yang sebelumnya. Last week we have talked about apa kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Yes. Quantifiers. So what is quantifiers? Question. Okay, Fadil. Frasa yang digunakan untuk menunjukkan jumlah, kuantitas, atau banyak suatu kata benda. Okay, thank you Fadil. Tepuk tangan untuk Fadil. Tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Types of quantifiers. Yeah, two. What else?
Countable dan non-countable. Oke, countable noun and uncountable noun. Untuk countable noun itu apa saja? Untuk countable noun, Bisa dihitung. ya apa saja benda-benda bisa dihitung? Books, table, chair. Kita mengetahui jumlah yang bisa dihitung, benda-benda yang bisa dihitung, kita pakai many. Oh, itu untuk menyatakan jumlah yang banyak. Iya, a few. Give applause to Putra, please. Uncountable. Raise your hand and answer my question. Itu apa saja uncountable noun? Answer. Iya, Erlan. Sand, sugar, and rice. Anyone else? Yang lain? Iya. Butter, oil. Butter, oil. Oke. Rumput bahasa Inggrisnya apa? Answer. Grass. Iya, grass. Ada grass, rice, oil, terus sand, hay, sugar, and etc. Tadi kan match untuk jumlah yang banyak. Kalau untuk mengetahui jumlah yang sedikit, kita pakai apa? Iya, a little. Jadi kita akan menonton satu video pengantar supaya Anda bisa mengetahui apa materi kita pada hari ini. Today, we are going to learn about simple present tense. The tense is one of several forms of present tense in English. Jadi, after you watching this video, kira-kira kita akan belajar tentang apa hari ini? Ya, Simon. Simple present tense. Oke, simple present tense. After watching this video, jadi saya akan bertanya tiga pertanyaan ya. Yang pertama, what do you do every morning? Jadi, apa yang kalian lakukan tiap pagi? Cesar, what do you do every morning? I drink coffee. Oke, Cesar drink coffee every morning. Itu merupakan kebiasaan Cesar setiap pagi. Terus yang berikut, Tian. Jadi, what time does our school start? Jam berapa pelajaran sekolah dimulai? 7 o'clock. Oke, 7 o'clock. Jadi, today we're gonna learn about simple present tense. Pertama itu kan, untuk pertama itu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan simple present tense. Kita akan belajar 3 part. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan simple present tense. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengenali aspek-aspek membentuk simple present tense. Ada 2 fungsi. Yang pertama, fungsi sosial itu tujuan penggunaan. Simple present kegiatan yang dilakukan berulang kali secara teratur atau merupakan kebiasaan. Jadi ini maksudnya apa yang menjadi Anda punya kebiasaan di setiap hari. Contohnya, Anda bisa bangun pagi jam berapa? Wake up in the morning. I understand. Ini 4 o'clock. Oke, Philip bangunnya jam 4 setiap hari dan itu merupakan Philip punya kebiasaan. Nah, itu merupakan bentuk dari simple present tense. Kalau contohnya kamu Philip wake up in the morning at 4 o'clock. Sampai sini, got it? Got it. Yang berikut ada general truth, fakta umum atau kebenaran. Jadi berbicara tentang fakta itu fakta itu yang benar-benar sudah terjadi atau yang diakui secara universal. Contohnya, the earth revolves around the sun. Bumi mengelilingi matahari. Itu merupakan fakta, toh? Yes, Ya. Jadi untuk mengetahui fakta itu kita menggunakan simple present tense. Contohnya ini, matahari terbit dari timur. The sun represents. Oke, got it? Got it. Sekarang kita akan sampai di struktur kalimatnya. Struktur kalimat itu merujuk pada kerangka atau kalimat. Ada subjek, ada verb, ada objek. Struktur kalimat ini ada 2, ada yang bentuk verbal dan juga ada bentuk nominal. Nah, apa sih bedanya? Nah, ini dia perbedaannya. Kalau untuk verbal itu ada subjek plus verb plus s. Verb 1 plus s atau atau s plus objek komplement. Contohnya ini, ada di bawah contohnya. Terus ada untuk pola nominal itu menggunakan to be. Nah, untuk pola verbal itu kata kerjanya itu berubah tergantung dia punya subjek. Ingat, kalau untuk yang pola verbal itu kata kerjanya ditambah akhiran s atau s. Sedangkan kalau pola nominal itu menggunakan to be. Jadi dia punya kata kerja itu tidak berubah, kata kerja itu tetap.
mau subjeknya he, she tetap, dia punya subjek tetap, tapi dia menggunakan keterangan ya di belakang. Keterangan kata benda, kata sifat dan kata keterangan. Yang berikut dia punya unsur kebahasaan. Ada bentuk kata kerja menggunakan verb 1 atau base form atau verb s atau s. Ditambah untuk s untuk subjek he, she dan it. Dan kata bantu menggunakan do or does dalam kalimat negatif dan interrogatif. Sekarang kita akan menganalisis dia punya kalimat. Menganalisis pola kalimat simple present tense, verbal dan nominal secara tepat. Ini tujuannya adalah untuk membedah atau menganalisis pola kalimat, terutama perbedaan tipe, verbal dan nominal. Pertama kita masuk di kalimat verbalnya dulu. Analisis pola kalimat verbal. Itu untuk pola kalimat verbal itu ada kalimat pertama kalimat positif dulu. Itu ada di rumus ini ada subjek plus verb 1 plus s atau s plus objek. Yang contoh kalimatnya he plays soccer. Kenapa di sini play-nya ditambah s? Karena ada subjek itu merupakan karena subjek itu adalah he, orang ketiga tunggal. Ada berapa subjek in English? Ada berapa subjek? Angkat tangan. Ada berapa subjek dalam bahasa Inggris? I, terus You, oke, we, terus she, I, we, see, it, they, they and you, you jama. you. Contohnya ini, he plays soccer. Ada subjek plus verb 1 plus subjek plus verb 1 plus objek. Itu kan he plays soccer. He plays soccer. Kenapa ada s? Karena plays. Dia ditambah s di belakang. He plays soccer. Terus dalam berikutnya, they play soccer. Mereka bermain bola. Itu kata kerjanya tidak berubah, itu tetap play. Kenapa tidak ditambah s? Karena tergantung dia punya subjek. Sampai sini, jadi yang berikut bentuk negatif. Kalau bentuk negatif itu ada di rumus subjek plus do or does plus not plus verb 1. Jadi kata kerja itu tidak ada tambahan s atau s lagi untuk kalimat negatif. Cuma tambahan not-nya di sini karena lebih pada kalimat negatif. Contohnya, he does not play soccer. Saya kan kalau kalimat positifnya kan he plays soccer. Kalau ubah ke negatif dia menjadi he does not play soccer. Kenapa sini pakai does not? Karena do ini untuk subjek yang I, you, sedangkan does itu untuk subjek yang he, she, orang ketiga tunggal. Ya, he, she itu he, she dan it itu pakai does. Sedangkan I, we, they itu pakai do. Sampai sini, jadi. Oke, jelas. Interrogative sentence, kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada do or does, play do or does plus subjek plus verb 1 plus objek. Lalu plus objek dan dalam makna tanya di akhirnya. Karena menunjukkan kalimat tanya. Sampai sini, jadi. Jadi untuk kata kerja yang akhirannya, untuk kata kerja yang akhirannya s. Akhirannya SS, SH, terus ada CHI, CHI, C, O, tapi ini terus kosongan. Ini kata kerja yang akhiran ini tuh, yang akhiran itu ditambah dengan ES, yang akhirannya ditambah ES. Contohnya, kalimat yang akhirannya SS, itu kalimat apa? Yang kata kerja. Merindukan, bahasa Inggrisnya apa? Rindu. Rindu itu contohnya miss. Contohnya miss. Miss ya. Miss kan artinya rindu. Nah, kalau untuk subjeknya, kalau untuk kata kerja miss, kalau subjeknya he, she, it dalam orang,
maka misinya akan berubah menjadi Mrs. Kenapa dia berubah? Karena kata kerja dari SS, CH, SK itu ya dia punya kata kerja ditambah di akhirnya ditambah dengan ES karena itu subjek juga. Dan jadi miss ini kalau kata kerjanya di berarti dia bisa jadi Mrs. bisa jadi di Mrs. yang merindukan. Maka jadi Mrs. Terus ini SH was itu masuk. Ini maka was ini dia akan berubah jadi was ingat kata kerja yang ini akhirnya itu dia akan ditambah es kecuali akhirnya ada dua. Maka dan tergantung juga dengan dia punya subjek. Kalau subjek ini nama orang, maka dia punya kata kerja itu akan ditambah dengan ini es di belakang. Tapi tergantung dengan dia punya kalimat akhirannya. Dia kalimat akhirannya. Kalau akhirannya es tambah es di belakang, maka dia jawabnya miss. Merindukan. Jadi miss, kalau jadi di miss, jadi di misses. Jadi juga washer, mencuci, terus CH. Ada watch, menonton. Kalau watch, dia menjadi apa? Ya, watcher. Terus fish. Begini garis. Padahal kalau play, ya jangan play kan. Kalau untuk play itu tetap play. Kalau untuk play, dia akan tetap play karena huruf sebelum dia itu adalah huruf vokal. Makanya dia tetap menjadi play. Kecuali dia punya kata yang sebelum itu ada kata adalah huruf konsonan, maka dia akan berubah menjadi dia akan berubah jadi i ditambah dengan es di akhirannya. Sampai sini garis. Oke, nice. Try. Oke, ini next partnya. Bentuk kalimat nominal. Pola ini menggunakan to be, M is R. Tahu to be kan ada 3 to M is dan R. Terus dan tidak memerlukan do or does. Dia tidak pakai lagi do or does di kalimat tanya dan sebagainya. Dia tetap hanya dia di akhir itu dia tidak memakai kata kerja lagi, tapi dia memakai kata keterangan, kata benda, kata sifat. Contohnya ini, I am a student. Saya adalah seorang siswa. Ini. Untuk kalimat negatifnya sekarang ada subject plus M, subject plus to be plus noun plus complement. Sedangkan kalimat interrogatifnya ada untuk kalimat interrogatif ini to be-nya duluan. Jadi kan kalau kalimat verbal dua orang duluan. Dan kalau kalimat nominal itu kan to be-nya duluan. Oke. Terus untuk mengisi kalimat secara kuat dan harus memastikan kesesuaian kata kerja gunakan verb satu atau verb es yang benar berdasarkan subjek. Keterangan waktu menyatakan keterangan waktu yang menunjukkan kebiasaan every day, in the morning, on Monday, and etc. Sampai sini gadis. Do you have any question? Pas? Okay. So now you're gonna dia bicara penyusunan kalimat salinannya. Dia bicara. Lihat perhatikan ke depan. Attention please. Contoh penyusunan kalimat rutinitas, kalimat verbal. Ada tulisnya salian. Waktu salian itu kan pakai I. Anda lihat seperti yang tadi pilih di awal tadi, dia kan bisa dapat jam 4 pagi gitu. Dan itu merupakan pilihnya kebiasaan. Jadi Philip you say I always wake up in the morning at 4 o'clock, at 4 a.m. Jadi Anda punya kebiasaan setiap hari itu Anda harus pakai simple present tense. Sampai sini garis? Atau kebiasaan lain untuk prano. Sore biasanya buat apa prano? Olahraga atau something? Oke, prano itu olahraga setiap sore. Contohnya, prano always playing football at 4 a.m. at 4 o'clock. Prano bisa bermain bola di jam 4 sore. Nah itu karena itu merupakan kebiasaan yang terus berulang-ulang, maka kita harus menggunakan kalimat simple present. Brother ini salah karena kurang tepat. Karena subjeknya my brother, sedangkan my brother adalah orang ketiga tunggal. Tadi yang saya di awal, orang ketiga tunggal itu dia punya
Kata kerja itu huruf ditambah dengan akhiran apa? S. S atau S. Let me. My brother eat 3 times a day. Terus yang berikut, contoh penyusunan kalimat rutinitas atau nominal. Biasanya digunakan mendeskripsikan koneksi yang berulang. My class always crowded in the afternoon. Terus I get up at 5 a.m. every day. So now, jadi sekarang we move to Anda punya pekerjaan. Jadi untuk melatih Anda punya kemampuan, I want you to discuss in group. You need to discuss with your friends. Untuk yang lembar kerja pertama itu dikerjakan secara kelompok, diskusi grup. So jadi saya memberikan Anda waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang pertama. So time is yours. Yes, have any problem? Okay, so I think ini saya rasa waktu diskusi untuk LKPD pertama selesai. So now I want to group 1 to present the result. So for group 1, time is yours. Good morning. Good morning. Thank you for the time they given to us. We going to present our results. Kalimat mana yang menyatakan fakta umum? Jawabannya We move to group 2. So group 2, time is yours. good morning. Good morning. Thank you for the time that given to us. Now we want to present our result. For the commentaries, I give time is yours. Number 1, my father drinks coffee every morning. Artinya ayah saya minum kopi setiap pagi. Number 2, there are revolves around the sun. Bumi mengelilingi matahari. Number 3, we do not go to school on Sunday. Artinya kami tidak pergi ke sekolah pada hari Minggu. Number 4, those you teacher left near the school. Artinya, apakah guru Anda tinggal dekat dengan sekolah? And nomor yang terakhir, number 5, she is a diligent student. Dia rajin belajar. Okay, give applause to group 2, please. You may have a seat. Okay, sekarang we move to next LKPD. Iya, yang ini kalian semua akan bekerja lagi, tapi akan dibahas oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 membahas yang bagian A dan kelompok 4 akan membahas yang bagian B, give feeling. So I give 10 minutes from now. Sampai sini ada any question about the LKPD, about your work, guys? Have any problem? Got it? Got it. Okay, so continue to work. Yes. Mana gue? Where? So finish? Finish group 3? Yes. Okay, finish. So now you're gonna present in front of class. From group 3, time is yours. Good morning. Good morning. Thanks for the time that give to us. Now with that, we present our present. Thank you. Okay. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, pasangkan subjek dengan bentuk kata kerja verb yang tepat. Please speak louder. Suara besar. Pertanyaan nomor 1, pasangkan subjek dengan bentuk kata kerja verb yang tepat. Kata subjek yang pertama itu my mother. My mother she reads. Oke, jadi my mother reads. Dia jawab dia B, akhirnya B. Yang berikutnya? Yang berikutnya the student. Jawabannya itu ada di A, C dan E.
Oke. Yang ketiga, dekat. Oke. Dekat. Jawabannya itu ada di D. Sleep. Oke, sleeps. Yang keempat, A. Jawabannya itu ada di A, C, dan E. A itu study, C play, dan E itu drive. Yang ketiga, U and I. Jawabannya itu ada di A, C, dan E. Sekian. Oke. Tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 3 you may have a seat. Sekarang kelompok group 4. So group 4 time is yours. Good morning, Mr. and my friends. Good morning. Salut, salut. Salut. Okay, group 4 you may have a seat. So we move to last LKPD. Yang terakhir ini menyusun kalimat simple present tense. Itu akan dikerjakan oleh kelompok 5. Finish group 5, finish. Okay, one student just come in front of class and present your result. Good morning, Mister. Good morning, my friends. Good morning. Thank you for the time they give to us. Now we want to present our result. My school during. I seldom miss breakers before going to school. Tepuk salut untuk kelompok 5 dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Supaya terima kasih untuk Anda punya pekerjaan hari ini. Jadi saya melihat banyak ada beberapa siswa yang paham, ada beberapa siswa juga kalian semua paham, tapi ada juga yang need more time to learn English. Jadi ada juga yang masih ada salah pengucapan, salah dia punya artikulasi, but it's okay. Ini adalah waktu untuk belajar, time to learning. So it's okay, salah benar juga tidak apa ini Anda berani. So mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua dulu. I need one student to make a conclusion. Buat sebuah kesimpulan untuk kita punya pelajaran hari ini. Who want to make a conclusion based on our lesson for today? Okay, Erlan, you may stand up. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa materi yang telah kita dapat bersama pada hari ini. Jadi menurut saya itu yang kita dapat bersama pada hari ini itu ada banyak sekali pengetahuan. Salah satunya itu mengenai simple present tense, yaitu yang kita dapatkan pada hari ini mengenai rumus-rumus dalam menggunakan simple present tense. Contohnya itu ketika kita menggunakan kata not atau tidak, kata kalimat tanya atau kalimat untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas sehari-hari kita. Jadi pelajaran hari ini yang kita dapatkan itu bersama mengenai simple present tense, yang mengajarkan kita tentang kebiasaan sehari-hari yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita bersama. Jadi dengan simple present tense ini juga tidak hanya memberikan kebiasaan sehari-hari, tetapi dari simple present tense ini juga dapat menjelaskan kepada kita semua mengenai fakta-fakta atau kejadian realita yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya ucapkan limpah terima kasih. Oke, tepuk salut untuk Erlan, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi terima kasih untuk kita kelas hari ini. So, I think you guys have a lot of jadi kalian punya banyak sekali yang kalian pahami. Ada beberapa tadi ada juga yang masih salah artikulasi or something, but it's okay. It is time to learning. Ini adalah waktu kalian untuk belajar. And then thank you for your attention. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok maupun kerja individu kalian. Tadi you guys do really amazing. So sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi minggu depan we're gonna have a simple untuk materi berikutnya. Kita ada materi simple past tense. Jadi make sure Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk materi berikutnya, yaitu materi simple present tense. Wait a minute.
materi simple materi minggu depan adalah materi simple past tense. So minggu depan I'm gonna give you a quiz minggu depan untuk mengetes Anda pemahaman lagi. So next week I give you a quiz. I want to some student to lead us in prayer. And teacher, let us pray. In the name of the Father, The Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Full of grace and Holy Spirit. Amen. Gitu guys, jadi sebelum itu saya minta kita rapikan kembali meja-meja seperti awal yang tadi. Jadi karena pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai, make sure and don't forget to study because we're gonna have an exam on the next month. Just keep study. Whenever that your condition, just keep studying and don't forget bring dictionary. That is the important thing. So that is the important thing of our lesson for today. So I think that's all for today and thank you. Stand up, please. Greet you, please. Amen.